Bapakku yang Maha Kudus, Engkau Tuhan semesta alam. Hanya padamu aku bersujud, puji, sembah dan berdoa. Bapakku, suci namamu, ku tunduk sujud menyembah. Datanglah hadiratmu, ku rindu bersamamu Tuhan. Bapakku, Yahweh namamu, Elohim yang kekal selamanya. Hanya padamu aku berkenan, bersamamu Tuhan ku tenang. Hanya padamu Tuhan ku serahkan hidupku, sebab Kaulah pelita bagi setiap langkahku. Hanya sertamu Tuhan, ku tak akan goyah, jalani tiap langkah hidupku. Menjadi milikmu Tuhan Yesua, damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesua bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesus
telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Karena Tuhan Yesus mampukan aku dalam
haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang siap diberkati pagi hari ini? Angkat tangan. Siapa yang siap saja? Haleluya. Katakan haleluya bersama-sama. Haleluya. Untuk semuanya belum? Ayo katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Bapak Yahweh. Yahweh luar biasa. Ada Yahweh yang banyak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh. Amin. Bapak Yahweh. Bagaimana cara orang-orang yang benar. Haleluya. Marilah karena datanglah kepada Yahweh dengan hormat sujud, bersukacita semua karena itu Pujilah namamu Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan yang memberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan namamu. Tuhan, saatnya untuk kami mendengar isi hatimu. Mari Roh Kudus Engkau urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua Hamasya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita dapat berkumpul bersama-sama dan memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita belajar firman. Firman pada pagi ini saya beri judul Keganasan COVID-19 atau ganasnya COVID-19. Beberapa waktu yang lalu ada dua orang, satu menelepon saya dan satu lagi mengirimkan WA kepada saya, yang intinya mengatakan bahwa Roh Kudus memberitahu kepada mereka bahwa COVID-19 itu tidak ada. Saya tidak banyak memberi komentar, saya hanya melihat satu realitas. Ada beberapa teman seperjuangan saya yang terpaksa harus meninggalkan dunia ini karena COVID. Sebetulnya tidak salah juga orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus memberitahu kepadanya bahwa COVID-19 itu tidak ada. Kenapa?
karena orang tersebut mendengar suara. Tetapi saya ingin memberitahu bahwa suara itu perlu diuji. Segala sesuatu harus diuji. Karena kitab suci katakan bahwa setan pun menyamar menjadi malaikat terang. Dulu pada saat saya akan ke Ambarawa pertama kali, saya mendapatkan penglihatan yang bertolak belakang. Artinya ada penglihatan yang benar dan penglihatan yang tidak benar. Nah, untuk itulah maka perlu diuji. Segala sesuatu perlu diuji, saudara-saudara. Kita melihat satu kenyataan, kalau memang corona ini tidak ada atau COVID-19 tidak ada, tentu tidak ada orang yang meninggal karena COVID. Kemarin saya sempat share kepada saudara di grup gereja kita, teman seperjuangan saya, Bapak Gembala Nino Andretti, yang beliau sudah terbuka kena COVID-19. Dan ya puji Bapak Yahweh, beliau disembuhkan oleh Tuhan dan hasilnya sekarang negatif. Tetapi ada beberapa yang pada akhirnya harus lewat juga, saudara-saudara. Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara, yang pertama, apa itu virus corona yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19? Sebetulnya hal ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tetapi saya ingatkan kepada saudara bahwa COVID-19 itu bukan benda hidup. COVID-19 itu benda mati sebetulnya. Kalau saya boleh katakan bentuknya, cara gampangnya itu seperti buah rambutan. Modelnya seperti itu kalau diperbesar sekian ratus ribu kali. Dan benda ini adalah benda yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Yang terdiri dari lemak yang dapat berkembang dengan sendiri saat terkena lendir dan merusak paru-paru dan tenggorokan, dengan gejala flu, pilek, batuk, dan mati rasa. Jadi ketika mengecap asin tidak terasa asin, mengecap manis tidak terasa manis. Hati-hati kalau sampai saudara ada yang seperti ini, berarti saudara sudah terpapar COVID-19. Dan ini harus dicegah, saudara-saudara. Nah, untuk itulah maka saya akan mengajar kepada saudara tentang istilah-istilahnya terlebih dahulu. Dalam masa pandemi ini ada beberapa istilah yang sering kita dengar adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kalau dulu awal-awalnya kita kenal dengan istilah lockdown, kira-kira begitu, ditutup sama sekali. Itu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi ada juga PSBL, pembatasan sosial berskala lokal. Hanya lokal-lokal tertentu yang ditutup. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mungkin pergi ke satu desa, di desa itu ditutup sama sekali, orang luar tidak boleh masuk. Dan ketika sedang awal-awalnya kita mau ke Bukit Doa juga tidak bisa karena jalan di Bukit Doa ditutup. Ke tempat Pak Ari juga tidak bisa. Jadi semua tutup itu yang disebut dengan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal. Kemudian ada lagi istilahnya new normal. New normal adalah perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal. Kita melakukan aktivitas normal seperti sedia kala, tetapi ada pembatasan-pembatasannya. Nah, pembatasannya apa? Nanti saya akan terangkan kepada saudara. Kemudian ada lagi istilah social distancing, yaitu menjaga jarak. Kita saat ini menjaga jarak, gereja kita bisa muat 400, tetapi oleh pemerintah kita diizinkan hanya 100 saja. Tidak masalah, yang penting kita sudah mendapatkan izin untuk beribadah dengan baik, ya. Kemudian ada istilah lagi ODP. Ada yang tahu ODP itu apa? Orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan. Sekarang ODP sudah berubah nama menjadi kontak erat
Jadi kita harus mengikuti perkembangan ini, saudara-saudara, sehingga jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa. Segala sesuatu harus kita ikuti karena dunia berkembang, baik dunia sekuler maupun dunia rohani. Kita harus belajar supaya kita tidak ketinggalan. Karena kalau kita sudah merasa paling benar, paling hebat sendiri, kita tidak mau belajar, kita tidak akan tahu apa-apa. Karena itu kita perlu belajar baik dunia sekuler maupun dunia rohani. Dan saya sudah katakan kepada saudara, dalam hidup saya, selagi nafas masih ada di dalam tubuh saya terus belajar mengupdate baik pengetahuan secara sekuler maupun pengetahuan rohani. Kemudian ada istilah lagi PDP. Ada yang tahu PDP itu apa? Pasien dalam pengawasan, ya. Pasien dalam pengawasan sekarang sudah berubah lagi menjadi kasus suspek atau sesuatu yang dicurigai ada di situ. Kemudian yang sangat penting dan sebetulnya yang sangat berbahaya adalah OTG. OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Artinya sebetulnya orang itu terpapar COVID-19, tetapi orangnya yang terpapar COVID-19 ini tidak merasa terpapar, tetap sehat, tidak terasa ada flu dan sebagainya. Dan sekarang orang tanpa gejala ini sudah berubah nama menjadi konfirmasi tanpa gejala. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok ada istilah OTG orang tanpa gejala yang sekarang sudah berubah menjadi konfirmasi tanpa gejala? Karena virus yang ada sekarang ini adalah virus sudah generasi yang ketiga, saudara-saudara. Jadi virus itu terus berkembang. Virus yang benda mati saja berkembang. Masa kita yang hidup tidak berkembang, tidak mau belajar? Kitab suci di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan umatku dibinasakan karena tidak mengenal kebenaran. Nah, tidak mengenal kebenarannya bukan karena kitanya yang tidak kenal, tetapi ketika diberi pengenalan orang tidak mau atau menolak. Ini tergolong masuk di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Nah, untuk itulah setelah kita tahu, saya beberapa minggu ini kehilangan teman-teman sejawat seperjuangan, orang-orang yang sangat mengasihi Bapak Yahweh, maka kita perlu mengadakan antisipasi. Jangan satu pun di antara kita yang mengatakan dalam nama Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes, saya tidak akan terpapar COVID-19. Ini sama saja dengan otak yang tidak dipergunakan. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan saya hanya takut kepada Tuhan saja, saya tidak takut kepada COVID-19. Ini orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Oleh karena itulah maka kita perlu ada antisipasi. Antisipasinya apa? Yang pertama ini, face shield atau pelindung wajah. Karena itu sampai gereja mengupayakan supaya semua saudara yang masuk ke gereja ini menggunakan face shield. Ini merupakan salah satu antisipasinya. Dan ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah ketika gereja kita akan dibuka kembali. Kan gereja kita ditinjau dari pemerintah. Dari Muspika plus kesehatan datang ke sini meninjau, melihat situasi dan kondisinya. Kalau gereja ini ruangannya tertutup dan ber-AC, tidak bisa untuk ibadah karena itu berbahaya, saudara-saudara. Tapi gereja kita ventilasi udaranya cukup bagus. Jadi untuk datang beribadah jangan takut, tetapi bukan berarti ngawur. Paham, saudara-saudara? Jadi jangan mentang-mentang kita sudah mengenal Bapak Yahweh terus seenaknya.
Sama saja dengan orang yang tidak menggunakan pikirannya. Kita berdoa puasa ada lilin, tangannya ditaruh di atas lilin, tidak terbakar. Terbakar atau enggak? Ya terbakar. Ini otak yang tidak dijalankan. Jadi antisipasi yang pertama pakai face shield. Yang kedua pakai masker. Masker yang dipakai pun saya minta masker yang standar, bukan masker yang untuk action. Ada kan masker untuk action sekarang yang bisa dibuka pakai seleretan, yaitu celah-celahnya seleretan saja bisa masuk COVID. Karena COVID itu ukurannya nano. Saya lupa tadi membuka berapa ukuran COVID-19 itu sebetulnya. Yang jelas dilihat dengan mata, mau dibenjet seperti apapun mata kita tidak akan bisa melihat, karena itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Jadi bukan masker yang untuk action. Atau saudara datang ke gereja tanpa menggunakan masker. Kemarin saya sudah instruksikan kepada para pengerja supaya next mulai minggu depan kita harus hati-hati. Ya, kalau saudara pergi ke gereja, saudara harus menggunakan masker dan bawa face shield-nya, karena gereja sudah memberikan kepada saudara itu tujuannya untuk supaya kita semua sehat. Bagaimana pemerintah yang sudah punya perhatian kepada kita tidak kita responi dengan positif? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tunduk kepada peraturan pemerintah saja tidak? Peraturan manusia yang kelihatan saja, yang tujuannya baik untuk kita tidak mengikuti. Apalagi kalau kita harus mengasihi Tuhan menurut aturan Tuhan. Impossible, tidak mungkin. Ya. Kemudian selain saudara menggunakan masker, dan ini harus, saya katakan mulai minggu depan harus menggunakan masker. Jadi yang tidak bawa masker nanti disuruh pulang ambil masker dulu. Bukan berarti kita melarang orang ke gereja, tidak, tetapi demi kesehatan kita bersama. Paham saudara-saudara? Ya. Jadi bukan berarti Pak Yakub mau pergi ke gereja aja kok dilarang. Loh, enggak ada yang ngelarang. Tapi tolong maskernya dipakai, bawa face shield. Bisa dipahami? Itu sama saja dengan kita belajar tunduk kepada peraturan pemerintah yang juga memikirkan kita supaya kita sehat. Nah, kalau kita diberi tahu supaya sehat saja kita tidak mau. Kalau misalkan ada di antara kita yang terpapar, kemudian ketika di rapid test positif, gereja kita ditutup loh saudara-saudara. Karena itu menjadi klaster baru, satu kelompok tersendiri. Nanti semua kita jadi di rapid test semuanya, kan tidak lucu. Ya, jadi tolong bisa diperhatikan. Kemudian menggunakan masker itu yang baik setelah dipakai, pulang sampai rumah dicuci. Jangan maskernya itu saja dipakai sampai kumal bau. Wah, ini justru tambah banyak kuman saudara-saudara. Virus-virus kuman semua kumpul jadi satu di situ. Jadi sesampainya di rumah, maskernya diapain? Dicuci. Saya mau menggunakan bahasa yang sederhana saja. Kemudian antisipasi yang ketiga, minum air panas, yang jangan terlalu panas nanti mulut saudara melodok, tetapi jangan yang suam-suam kuku, tapi yang agak panas. Kenapa? Karena COVID-19 itu tidak tahan panas. Kalau ada COVID-19 di tenggorokan kita kena air panas, maka COVID itu akan meleleh. Saya setiap pagi mendoakan saudara loh, supaya saudara dilindungi oleh Tuhan dengan kubah berapi dari Syamayim, dari sorga. Tetapi kalau kitanya sendiri tidak mau melindungi diri, doa saya sia-sia saudara-saudara, ya kan? Jadi harus ada timbal baliknya, kita pergunakan hikmat. Jadi minum air panas yang jangan terlalu panas, dan jangan minum es atau air dingin. Untuk saat-saat seperti ini, minum air dingin, air es itu tidak saya rekomendasikan untuk saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini demi kesehatan saudara.
Ini menunjukkan kepedulian saya. Kenapa? Karena saya melihat suatu realitas, ada teman-teman seperjuangan saya yang seharusnya bisa dipakai Tuhan lebih lama, tetapi terpaksa harus tunduk kepada COVID-19 dan sekarang sudah ada di makam. Kalau saudara punya daun sirih kuning, saudara bisa merebus daun sirih kuning. Itu karena daun sirih kuning itu antibiotik. Ya, kalau saudara ingin tahu, saudara bisa pergi ke rumah Om Pen. Di sana ada sirih kuning dan itu bisa ditanam. Saya dengar katanya cuman di stek saja, dipotong, tancapkan tanah, sudah bisa tumbuh sendiri. Jadi menggunakan rebusan daun sirih kuning, atau kalau saudara punya minyak kayu putih, taruh di telapak tangan, digosok-gosok, kemudian saudara hirup menggunakan hidung saudara yang dalam, sehingga udara minyak kayu putih itu sampai masuk ke kerongkongan. Kemudian di gereja kita untuk sementara tidak salaman dulu, ya. Jadi kalau saya tidak salaman kepada saudara bukan berarti sombong, tidak. Saya maunya bukan hanya sekedar salaman, saya peluk saudara. Tetapi sikon seperti ini kan tidak memungkinkan. Jadi kita harus pakai hikmat. Tidak salaman dulu dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Nanti saudara pulang cuci tangan, sampai di rumah cuci tangan lagi. Jadi nasihat-nasihat ini saya berikan supaya saudara sehat. Kemudian jaga jarak dengan orang, tetapi jangan jaga jarak terhadap Tuhan, tentu saja, ya. Contohnya kita melihat satu negara di Taiwan. Taiwan ini sebetulnya merupakan bagian dari negara China, tetapi Taiwan yang tidak dipandang dunia ini sekarang menjadi terpandang. Kenapa? Karena tidak banyak kasus COVID-19. Kita lihat videonya tentang Taiwan. I am scared of coronavirus because it's very contagious. In most countries, this is how coronavirus cases look like. Higher, higher, and higher. It looks impossible to stop. But there is one country that put an end to coronavirus and made it completely flat entirely by itself. And no one is talking enough about this country. This is the story of Taiwan. One of the closest countries to China, but surprisingly, one with very little coronavirus. In Taiwan, only 429 people got infected. Only 6 people died. And for the last 17 days, 0 local cases were reported. 0. And best of all, Taiwan did not lock down the country. The schools remained open, shops remained open, and the economy remained open. Even sports events continued, but without the fans, because people were social distancing. In Taiwan, people took this very seriously from the beginning, and everybody did their part to wear masks and social distance. This is impressive, but not surprising. Taiwan was one of the first to ban flights from Wuhan, the first to test people, the first to take coronavirus seriously before anyone else did. And here's the crazy part. All of this they did alone. See, most nations do not recognize Taiwan as a country, and the World Health Organization doesn't either, for political reasons. Which means they don't get much help from other countries during this tragedy. Yet, despite that, they succeeded and beat coronavirus alone. And now they're helping other countries do it too. They shipped 17 million masks to the United States, to Europe, to the Philippines, to Japan, and even to the small island nation of Fiji. Yes, Fiji. Even though we may not be recognized as a country,
We're still a part of the global community and we're here to help. Taiwan can help. It's easy to lose hope when you look at the world map and look at the infection rates. But at least for this minute, look at Taiwan. No local infections, no outbreak, no panic, and no lockdown. Hi, I am Tsai Ing-wen, President of Taiwan and the first woman President of Taiwan. Taiwan is a free, democratic, open, and amazing place. Not many people recognize Taiwan as a country because of politics. But this time, everyone should recognize Taiwan as a hero. See you next week. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, try to share it with your friends. I think they will like it too. Also, please follow this page because it's very important that we reach everybody in Indonesia with this message. Thank you so much and see you tomorrow. Baik, itulah Taiwan, saudara-saudara, yang orangnya taat kepada peraturan pemerintahnya, di mana presidennya itu adalah orang yang pandai. Beliau adalah lulusan Harvard University dan tahu tentang kesehatan, sehingga semua masyarakatnya nurut aturannya, dan akhirnya saudara bisa lihat hanya 6 orang saja yang mati, dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mati. Tapi Indonesia, India, waduh, ini kematian sangat banyak sekali. Ya. Kemudian hal yang berikut, apabila saudara sakit, ya, saudara untuk sementara jangan ibadah dulu. Saudara bisa beribadah mendengarkan melalui radio streaming, seperti yang hari ini kita ibadah ini di streaming melalui Radio Surya Kebenaran, dan juga Pak Sugeng Akdewi Guno di belakang melakukan streaming video. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan supaya saudara bisa tetap mendapatkan pasokan rohani di dalam kehidupan saudara. Itu bukti kami peduli kepada saudara. Tetapi kalau sakit nggak usah datang ke gereja. Tetapi jangan saudara alasannya sakit terus, nanti jadi sakit beneran, ya. Manusia ini kan bukan robot. Robot saja bisa karatan, mesin-mesin bisa karatan, apalagi manusia. Dalam masa pancaroba seperti ini, pancaroba itu apa ya? Ganti musim, betul ya? Itu banyak orang yang tidak kuat. Saya dari 3 hari yang lalu itu batuk luar biasa, saudara-saudara. Dan tadi saya waktu masuk juga ditembak suhu. Ternyata suhu saya 36,1. Kalau suhu saya merah, saya pulang. Saya pulang, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tidak mau nulari saudara. Ini pun masih belum 100% fit. Tetapi karena saya cinta kepada saudara, saya mengasihi saudara, dan saya sudah mempersiapkan firman ini, maka saya persiapkan. Kemudian hal yang berikut yang perlu antisipasinya adalah jangan takut. Karena banyak orang yang mati bukan karena virus corona, tetapi juga mati karena ketakutan. Bisa dipahami saudara-saudara, karena ketika saudara takut, maka imunitas kekebalan tubuh saudara itu turun. Jadi saudara tidak usah takut. Kemudian yang ketiga, kita nonton saja sejenak video tentang dokter-dokter di Amerika. Dan ini saya sudah tanyakan kepada Dina, apakah ini betul para dokter atau hanya berita hoax, dan ternyata itu benar, dan itu adalah ada di antaranya dokter dari UCLA Hospital, tempat di mana Dina bekerja. Kita lihat videonya yang dokter. Ya. Thank you. Thank you so much, Congressman. So we're here
because we feel as though the American people have not heard from all the expertise that's out there all across our country. We do have some experts speaking, but there's lots and lots of experts across the country. So some of us decided to get together. We're America's frontline doctors. We're here only to help American patients and the American nation heal. We have a lot of information to share. Americans are riveted and captured by fear at the moment. We are not held down by the virus as much as we're being held down by the spider web of fear. That spider web is all around us, and it's constricting us, and it's draining the lifeblood of the American people, American society, and American economy. This does not make sense. COVID-19 is a virus that exists in essentially two phases. There's the early phase disease and there's the late phase disease. In the early phase, either before you get the virus or early when you've gotten the virus, if you've gotten the virus, there's treatment. That's what we're here to tell you. We're going to talk about that this afternoon. You can find it on America's Frontline Doctors. There's many other sites that are streaming it live on Facebook. But we implore you to hear this because this message has been silenced. There are many thousands of physicians who have been silenced from telling the American people the good news about the situation, that we can manage the virus carefully and intelligently, but we cannot live with this spider web of fear that's constricting our country. So we're going to hear now from various physicians. Some are going to talk to you about what the lockdown has done to young, to older, to businesses, to the economy, and how we can get ourselves out of the cycle of fear. Dr. Hamilton. Thank you, Simone, and thank you all for being here today. I'm Dr. Bob Hamilton. I'm a pediatrician from Santa Monica, California. I've been in private practice there for 36 years. And today I have good news for you. The good news is that children, as a general rule, are taking this virus very, very well. Few are getting infected. Those who are getting infected are being hospitalized in low numbers. And fortunately, the mortality rate of children is about 1/5 of 1%. So kids are tolerating the infection very frequently. They're actually asymptomatic. I also want to say that children are not the drivers of this pandemic. People were worried about initially if children were going to actually be the ones to push the infection along. The very opposite is happening. Kids are tolerating it very well. They're not passing it on to their parents. They're not passing it on to their teachers. Dr. Mark Woolhouse from Scotland, who is a pediatric infectious disease specialist and epidemiologist, said the following. He said, there has not been one documented case of COVID being transferred from a student to a teacher in the world. In the world. I think that is important that all of us who are here today realize that our kids are not really the ones who are driving the infection. It is being driven by older individuals. And yes, we can send the kids back to school, I think, without fear. And this is the big issue right now, as Congressman Norman alluded to. This is the really important thing we need to do. We need to normalize the lives of our children. How do we do that? We do that by getting them back in the classroom. And the good news is they're not driving this infection at all. Yes, we can use security measures. Yes, we can be careful. I'm all for that. We all are. But I think the important thing is we need to not act out of fear. We need to act out of science. We need to do it. We need to get it done. Finally, the barrier, and I hate to say this, but the barrier to getting our kids back in school is not going to be the science. It's going to be the national unions, the teachers union, the National Education Association, other groups who are going to demand money. And listen, I think that it's fine to give people money for PPE and different things in the classroom, but some of their demands are really ridiculous. They're talking about, where I'm from in California, the UTLA, which is the United Teachers of Los Angeles, is demanding that we defund the police. What does that have to do with education? They're demanding that they stop or they shut all private charter schools, privately funded charter schools. These are the schools that are actually getting the kids educated. So clearly there are going to be barriers. The barriers will not be science. There will not be barriers
for the sake of the children. It's going to be for the sake of the adults, the teachers, and everybody else, and for the union. So that's where we need to focus our efforts and fight back. So thank you all for being here, and let's get our kids back in school. Hello, I'm Dr. Stella Emanuel. I'm a primary care physician in Houston, Texas. You know, I actually went to medical school in West Africa, Nigeria, where I took care of malaria patients, treated them with hydroxychloroquine and stuff like that. So I'm actually used to these medications. I'm here because I have personally treated over 350 patients with COVID. Patients that have diabetes, patients that have high blood pressure, patients that have asthma, old people. I think my oldest patient is 92, 87-year-olds. And the result has been the same. I put them on hydroxychloroquine, I put them on zinc, I put them on Zitromax, and they are all well. For the past few months, I've taken care of over 350 patients. We've not lost one. Not a diabetic, not somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person. We've not lost one patient. And on top of that, I've put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention, because by the very mechanism of action, it works early and as a professional. Saudara-saudara, ini adalah video dokter-dokter ahli yang menangani masalah COVID-19. Mereka pada intinya mengungkapkan ada 3 obat yang sebetulnya sudah ada di Amerika. Tetapi tiba-tiba obat itu hilang dari peredaran dari manapun juga. Tadi sudah disampaikan oleh dokter yang hitam tadi, ya, obatnya itu hidroksikloroquine, itu yang pertama, hidroksikloroquine, yang kedua azitromisin, yang ketiga zinc, itu obatnya. Tetapi tiba-tiba semua hilang dari peredaran, dan obat itu dipakai oleh Trump. Dari keterangan mereka, saya mengambil kesimpulan bahwa ada rekayasa atau persekongkolan dalam hal ini. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut kenapa virus itu dibuat. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita tahu Bill Gates akan memberikan vaksin, dan semua orang yang sudah divaksin harus diberi chip. Jadi semua ini adalah mengarah kepada the Illuminati atau one world order. Jadi apa yang saya sampaikan kepada saudara ini adalah pembelajaran supaya kita sehat. Jadi jangan kita anggap enteng. Oh, lihat itu di sana orang berkerumun seperti itu, enggak masalah tuh. Biarin aja mereka yang enggak pakai otak. Kita punya otak harus dipakai, saudara-saudara. Paham? Jangan kita menggunakan cara sendiri dengan keyakinan kita sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Salah satu contoh video berikut ini, tolong diputar yang mandi. आज हमारा पूरा विश्व कोरोना बैक्टीरिया में वो क्या है प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वो लोग गोमूत्र और गोबर का यूज किया तो कभी भी कौन सी भी बैक्टीरिया नहीं आता है। सर्व रोग निवारणी, सर्व बैक्टीरिया सस्टेन के लिए वो पूरा अच्छी गोबर का स्नान करना है। बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। Ini orang-orang yang berdasarkan keyakinannya ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಡಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಗೋಬರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗೋಬರ್ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ವರ್ಣಭೂಮಿ ಗೋಶಾಲೆ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಗೋ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗೋಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಬೋಲೋ ಗೋಮಾತೆ ಕಿ
बोलो गौ माता की बोलो गौ माता की वंदे गौ मातरम 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗಿಂದ ಸಿನಂಬ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡು ಸಾಕು ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡು ದರ್ಪಣಿ ಕೂತ್ಕೋ ಹೋಗು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿವಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಿವಿಗ ಮೂಗ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಹುಡುಗರು ಬೇಡ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆತರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇದು ನಾಗರಾಯ್ ಹಲೋ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಮಜಾ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಏನ್ ಅವಿನ ಬರಲ್ಲ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. देखो गोबर बात 1000 रुपए कितना है 1000 रुपए भाई 100 रुपए के गोबर बात ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. माता की ये है हम लोग आज गोबर स्नान कर रहे हैं इधर स्वर्णभूमि गौशाला में हिरियूरू कर्नाटका. इधर गोबर स्नान कर रहा है. सर्व रोग निवारिणी गोबर है. गावो विश्वस्य मातरः गोमये वसते लक्ष्मी. गोमय में सभी रहता है इसलिए वो पूरा शरीर के लिए पूरा शुद्ध करता है. इसलिए गोबर से स्नान करना है. एक 6 मंथ्स के एक बार नहीं तो महीने के एक बार गोबर स्नान किया तो शरीर अच्छा होता है. दोष पूरा दोष त्रिदोष से हम लोग बाहर आ सकता है. आज हमारा पूरा विश्व कोरोना बैक्टीरिया में वो क्या है प्रॉब्लम चल रहा है. इसलिए कौन लोग गोमूत्र और गोबर का यूज किया तो कभी भी कौन सी भी बैक्टीरिया नहीं आता है. सर्व रोग निवारणी सर्व बैक्टीरिया सस्टेन के लिए वो पूरा अच्छी गोबर का स्नान करना है. बोलो गौ माता की जय. बोलो गौ माता की जय. बोलो गौ माता की जय. मैं राघवेंद्र हो संस्थापक स्वर्णभूमि गौशाला. यही है हमारा गोपालक हो नरेंद्र जी यूपी से आया. मैं कर्नाटक से हूँ. नमस्कार जय. Ya, cukup. स्वर्णभूमि गौशाला में हिरियूर. Itu menurut keyakinan mereka dari India. Ada lagi yang punya keyakinan dengan minum air kencing onta maka segalanya akan sehat. Itu juga ada, cuman saya belum sempat download videonya. Mau saudara mandi kotoran sapi? Mau minum air kencing onta? Aneh ya. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan sains, ilmu pengetahuan. Karena Tuhan kasih otak kita untuk berpikir, ya. Nah, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh para dokter tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang membuat virus corona adalah the Illuminati, One World Order atau si mata satu yang kita kenal dengan Antikris atau Soten Hamasya. Mereka menggunakan usaha dengan cara menebar ketakutan. Dan banyak yang berhasil mati karena takut, bukan mati karena COVID-19.
karena mereka menguasai multimedia, radio, televisi, dan media-media sosial mereka kuasai. Dan ini adalah usaha-usaha The Illuminati. Tetapi saudara bisa buktikan ucapan saya bahwa usaha ini gagal. Tidak lama lagi vaksin itu akan betul-betul ditemukan, dan sekarang pasti sedang diuji coba terus-menerus. Kemarin saya membaca berita Trump marah karena China mengeluarkan vaksin. Jadi di sisi lain memang Trump dipakai Tuhan untuk memulihkan ibu kota Yerusalem, tetapi di sisi lain karena faktor politik juga mengganggu kehidupan umat manusia. Kenapa saya katakan usaha The Illuminati ini gagal? Karena menurut kalender Ibrani sekarang ini jatuh tahun berapa? 57, 80. Dan pada tanggal 18 September yang akan datang kita merayakan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu tahun barunya orang Ibrani, yaitu tahun 5781. Sedangkan kita masuk kepada era yang berbeda, menurut penanggalan adalah 6000 tahun. Jadi masih kurang 219 tahun lagi. Tetapi usaha percobaan ini setidak-tidaknya mereka lihat sudah cukup berhasil juga, karena banyak orang mati ketakutan. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, jangan saudara pikir oh masih lama. Kitab suci katakan mengenai waktu dan masanya tidak ada satu orang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Anak Yeshua Mashiach tahu enggak? Tahu. Saya sudah terangkan kepada saudara, itu ayatnya salah, itu enggak sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani. Nah, saudara-saudara, The Illuminati ini seringkali dikaitkan dengan Freemason. Freemason itu muncul pada abad yang ke-17. Jadi Freemason belum tentu Illuminati, tetapi Illuminati pasti Freemason. Ini yang harus kita pahami. Asal mula terbentuknya itu dari pasukan Knight Templar yang didirikan oleh Hugues de Payens tahun 1119 beserta dengan 9 kesatria lainnya sehabis perang salib pertama di tahun 1096 dengan tujuan untuk melindungi Yerusalem sehabis mereka rebut. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang punya ideologi satanisme. Jadi jangan saudara pikir orang Yahudi itu 100% baik semua, tidak. Mereka ada yang berideologi satanisme, ahli sihir, yang disebut dengan kitabnya Kabalah. Saya punya kitab Kabalah di belakang itu, di perpustakaan saya pribadi. Dan ini adalah menentang gereja dan sering disebut sebagai crusader. Jadi kita ini harus mengerti situasi dan kondisi sekarang ini menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach, satu persatu penggenapan itu tergenapi. Nah, kita sudah melihat secara sekuler dunia nyata apa itu COVID-19, ODP, orang tanpa OTG ya, orang tanpa gejala, maupun The Illuminati. Tetapi itu adalah orang tanpa gejala OTG secara jasmani, dan The Illuminati yang berbicara untuk urusan jasmani. Tetapi sebetulnya ada orang tanpa gejala yang bersifat rohani, dan The Illuminati atau orang yang anti Tuhan, yang menyembah kepada Satan, yang kelompoknya disebut satanisme, itu jauh lebih berbahaya daripada apa yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, siapakah The Illuminati rohani itu? Orang yang anti Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Mihu hakosef bilti hamkakes be Yeshua lemor kilo hamasya husehu soten hamasya hamkakes.
Ba'af Ufaben. Siapakah pendusta itu? Jika bukan dia yang menyangkal Yeshua bukan Hamasia, inilah Soten Hamasia atau Antikris yang menolak Bapa dan Putra. Jadi jangan saudara anggap menolak Bapa Yahweh itu tidak ada konsekuensinya. Kita berbicara soal nama itu tidak semata-mata hanya soal nama, tetapi berbicara tentang keselamatan. Karena di dalam Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-11, coba kita membuka saja ayatnya. Aku Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi orang yang menolak Yahweh jangan dianggap selamat kecuali tidak tahu. Kalau sudah diberitahu tetapi tidak mau tahu, Ibrani 10 ayat yang ke-26 akan terjadi. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi jangan main-main. Itulah sebabnya ketika tahun 2000 saya mengerti tentang nama Yahweh, saya tidak mau kompromi. Tuhan sendiri ingin namanya disebut, ya. Mereka ini kelihatannya baik, tetapi memusuhi penyembah Yahweh dan memutarbalikkan fakta. Contoh, mereka mengatakan penyembah Yahweh itu memaksakan kehendak. Siapa yang memaksakan kehendak? Memang saya memaksakan kehendak? Lah buktinya Pak Yakub ngomong soal nama berpuluh-puluh tahun. Ya karena Anda yang diberitahu tidak tahu-tahu, tidak ngerti-ngerti. Dan itu bukan karena saya memaksakan kehendak. Kalau bicara soal memaksa, yang memaksa adalah firman Tuhan itu sendiri. Coba kita membuka di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Tolong bisa dibuka slide-nya. Loti saet sem Yahweh Elohi kalazawe. Kilo yinake Yahweh et asher yisha et semulasyawe. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Menyebut dalam kesia-siaan saja jangan, apalagi diganti dengan sia-sia. Dilarang menyebut sembarangan itu bukan berarti tidak boleh menyebut sama sekali. Kalau saya katakan jangan membuang sampah sembarangan, saudara membuang sampah boleh atau tidak? Boleh, asal jangan sembarangan. Kemudian kita lihat lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Ya, itu Keluaran 23 ayat 13. Ufkal asyar amarti alechem tisamur weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada juga nama sesembahan-sesembahan lain, jangan kamu sebut-sebut dan jangan terdengar dari mulutmu. Kita tahu bahwa Allah itu bukan nama sesembahan kita. Allah adalah nama sesembahannya umat Islam. Kita hargai mereka. Biar mereka yang menyebut karena itu adalah nama Tuhan mereka. Kita punya Tuhan sendiri yang mencipta langit dan bumi. Namanya siapa? Yahweh. Dan itulah yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub. Jadi jangan mengatakan penyembah Yahweh itu memaksakan kehendak. Yang memaksakan kehendak siapa? Firman. Kemudian yang seringkali mereka katakan bahwa penyembah Yahweh itu sumber perpecahan. Bukankah sebelum ada nama Yahweh muncul, gereja sudah terpecah belah? Sudah ada ratusan merek sinode di negara kita Indonesia. Dan kalau dikatakan sebagai sumber perpecahan, bukankah Yeshua ketika datang ke bumi ini juga menjadi sumber perpecahan? Perpecahan terjadi ketika kebenaran muncul. Sehingga ada orang yang tetap mempertahankan, ada orang yang melepaskan pembenarannya. Nah sekarang kita kembali ke duduk permasalahan pembahasan kita tentang COVID-19. Saya ingatkan bahwa orang yang kena COVID-19 itu bukan aib, bukan dosa. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi, saudara-saudara. Murid-murid Yeshua dulu juga banyak yang matinya aneh-aneh. Ada yang matinya diadu sama singa, gladiator, zaman gladiator dulu. Ada yang dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke aspal panas dan sebagainya. Ini ada di sejarah mati syahid atau mati martir, itu ada bukunya.
Kenapa mereka mati? Bukankah iman mereka hebat? Kenapa Tuhan izinkan mereka mati? Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita hanya bisa mencegah. Bisa dipahami saudara-saudara? Nah, sekarang itu tadi adalah the Illuminati rohani yang berbahaya, yaitu Soten Hamasya atau Antikris, yaitu orang yang menolak Yeshua dan yang menolak Bapa Yahweh. Karena antara Yeshua dengan Yahweh ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena Yeshua dengan Yahweh itu satu adanya. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang nonton video ini sudah mengenal Bapa Yahweh, kemudian saudara kena COVID-19, beritahu kepada kami supaya kami bisa membantu di dalam doa. Jangan ditutup-tutupi dan ketakutan karena dianggap aib atau dosa. Bukan, ini bukan dosa. Ini semua orang bisa kena kok. Mau kiai, mau pendeta, mau dokter saja banyak yang mati. Jadi ini bukan sesuatu yang aib, saudara-saudara. Nah, sekarang OTG rohani, orang tanpa gejala. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa virus itu adalah sesuatu yang merusak, sesuatu yang tidak baik. Nah, OTG rohani adalah orang yang luarnya baik tetapi hatinya jahat. Kelihatannya baik. Orang yang tanpa gejala kan semua sehat-sehat, bisa ketawa, bisa olahraga, tidak ada masalah. Tapi sebetulnya ada virus di dalam dirinya yang bisa mematikannya. Nah, kalau mati sendiri tidak apa-apa, tetapi kalau membawa orang lain terkena kemudian orang lain mati, ini yang berbahaya. Nah, OTG, orang tanpa gejala secara rohani itu contohnya di mana? Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-48. Ini orang tanpa gejala secara rohani. Namun Yeshua berkata kepadanya, Yehuda, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Yehuda mencium Yeshua. Yudas Iskariot mencium Yeshua. Ciuman itu tanda apa? Tanda sayang atau tanda benci? Tanda sayang. Kelihatan di luar sayang, tetapi hatinya penuh kebencian. Dia menyerahkan, dia tega menjual gurunya sendiri. Artinya hatinya busuk. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang OTG rohani, hanya kelihatannya di luar baik, semua enggak, kelihatannya baik-baik semua, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, kebusukan. Itu dilarang sama sekali. Kemudian yang kedua, yang disebut OTG rohani, tidak mengatakan yang sebenarnya. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, Matius 5 ayat yang ke-37. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Jadi tidak mengatakan yang sebenarnya. Berapa banyak pendeta-pendeta di Indonesia, mungkin saudara nonton YouTube ini, engkau mengerti tentang nama Yahweh, tetapi engkau tidak berani mengajarkannya. Tidak usah mengajarkanlah, sebut saja nama Yahweh. Satu kali tidak berani, tidak perlu mengajarkan. Om Pen ini berapa kali ditelepon sama orang supaya jangan menyebut Yahweh. Apakah dia menurut? Tidak, dia menurut kitab suci. Itu adalah orang yang mengajarkan kebenaran. Jadi saya berpikir pendeta, orang-orang yang mengatakan berani mati, berani menderita, ternyata justru orang yang paling tidak berani mati dan tidak berani menderita. Kenapa? Kalau berani menyebut Yahweh dipecat. Akibatnya apa? Keluar dari organisasi dan merasa tidak bisa makan. Artinya pelayanannya sudah bukan lagi sebagai pelayanan, tetapi sudah menjadi pekerjaan. Tahu di kitab ada ribuan nama Yahweh, kok tidak dibahas? Allah yang satu juga tidak ada, kok dipaksakan? Padahal kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa Yeshua Hamasya,
yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus itu bukan Allah, tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri. Coba kita membuka slide-nya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Di dalam kitab Pesita mengatakan atilat lekon gerio mana peruka daitu Maria Mesia Bamadinta de Daud. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yah di kota Daud, Sang Mesias. Jadi Yahweh yang dilahirkan dalam wujud manusia. Karena itu saya seringkali katakan bahwa Yeshua itu bukan manusia, tetapi hanya wujudnya saja manusia. Tetapi dia adalah Tuhan. Kemudian kita membaca lagi di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Nah, di dalam Hebraic Root Version di sana dikatakan, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi hanya orang yang penuh Roh Kudus lah yang bisa mengatakan Yahweh itu Yeshua. Saya hanya taat kepada firman. Karena itu walaupun orang bisa katakanlah yang disebut bahasa lidah, bahasa lidahnya rame model seperti apapun, kalau menolak Yahweh itu bukan bahasa lidah. Karena kitab suci mengatakan demikian. Jadi tidak bertentangan dengan firmannya sendiri. Itulah sebabnya ketika ada di dalam dunia ini, Yeshua HaMasiah sendiri mengajar untuk mengasihi Yahweh. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika bekal nafafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bahkan Yeshua juga menyatakan namanya di dalam Yohanan 17 ayat yang ke-6. Kita lihat Yohanan 17 ayat yang ke-6. Ya, itu ya. Aku telah menyatakan namamu. Hodati et Simka, aku telah menyatakan namamu. Yeshua HaMasiah telah membuat nyata nama Yahweh, nama Bapa, bukan mengguremkan atau menghilangkan seperti yang dilakukan oleh para pendeta di Indonesia. Saya sudah memvideo kitab-kitab yang menggunakan nama Yahweh tapi belum sempat saya upload. Nanti saya akan upload di YouTube supaya banyak orang tahu, karena dianggap tidak ada Alkitab yang ada nama Yahweh-nya. Ya karena mereka nggak pernah belajar, nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Jadi OTG yang rohani itu yang seperti ini, saudara-saudara. Itu jauh lebih berbahaya, karena kalau OTG jasmani hanya mematikan tubuh saja, tetapi kalau OTG rohani itu matikan tubuh, jiwa dan roh, sehingga roh manusia tidak lagi hidup di Samayim, tetapi hidup di neraka nantinya. Nah sekarang orang yang baik yang seperti apa? Orang yang baik itu katakan ya, kalau ya tidak, tidak. Kita sudah tahu ada ribuan nama Yahweh, tidak usah diajarkan lah, sebut saja namanya. Bagaimana mengidentifikasi orang baik? Kita membuka satu ayat terakhir, Amsal 17 ayat yang ke Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Jadi menjadi saudara dalam kesulitan. Jadi kalau saudara sudah berhasil, kemudian saudara memiliki banyak teman, itu wajar. Tetapi ketika saudara dalam kesulitan, siapa yang mau datang kepada saudara? Itulah saudaramu, kata firman. Sekarang Om Pen banyak yang minta supaya bergabung. Dulu mana ada yang mau dekat, lirik aja enggak mau, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengidentifikasi orang baik? Orang itu jujur, jadi mengasihi apa adanya. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Kalau di dalam kitab suci ini dikatakan bahwa YHWH tidak bisa berbunyi, kenapa SLWM bisa disebunyikan Shalom? HLLWYH bisa dibunyikan haleluya. Memang huruf Ibrani semua huruf mati. Bagaimana bisa tidak dibunyikan? Dan kalau tidak bisa dibunyikan, betapa tololnya Tuhan itu, nyuruh Musa atau Mose untuk menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Ya,
Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah melalui firman ini saudara lebih waspada terhadap COVID-19. Ikuti petunjuk-petunjuk yang saya sudah sampaikan demi kesehatan kita bersama. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kami telah mendapatkan pengajaran bagaimana kami harus hati-hati terhadap virus yang sangat mematikan ini, tetapi bukan berarti kami takut. Kami tahu bahwa Tuhan akan menyertai kami apabila kami tidak melakukan kesembronoan di dalam kehidupan kami, tetapi kami melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula apabila ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk menghadapi virus corona, kami memohon kiranya Engkau memagari dengan kubah berapi dari Samayim, sehingga ketika ada virus yang datang, maka virus itu akan meleleh dan terbakar, sehingga umat-umat-Mu tetap dalam keadaan sehat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak, berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Dan sekarang waktunya Engkau memberkati kami, karena kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yishmareka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana alecha wigunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana alecha yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abito daraba, Abito daraba, Abiseba samaye, Abito daraba, Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati.
Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Tak pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu, ya dan amin. Kau genapi firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah